di sini dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil dari praktikum tata letak fasilitas pabrik. Untuk anggota kelompok terdiri dari 1 Atari Putra, 2 Sulaiman Faki, 3 Wildan Faizullah, yang keempat Muhammad Romi. Untuk daftar isi modul 1 yaitu penentuan tata letak pusat fasilitas, modul 2 penentuan aliran produk pada pembuatan kursi, modul 3 penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi, modul 4 penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan kursi, modul 5 penentuan ongkos material handling dalam pembuatan kursi, modul 6 analisis aliran proses menggunakan from to chart, modul 7 perancangan sistem material handling. Untuk modul 1 akan dibacakan oleh Atari. Modul 1 kita menjelaskan tentang penentuan tata letak pusat fasilitas. Penentuan tata letak pusat fasilitas yaitu salah satu faktor yang paling berpengaruh dari hasil perusahaan karena penataan fasilitas yang buruk dapat mempengaruhi pola aliran material yang tidak menguntungkan dan pergerakan material, produk, data, peralatan, dan tenaga kerja yang relatif tinggi menyebabkan penyelesaian produk yang lambat dan peningkatan biaya produksi. Tujuan dan prinsip tata letak fasilitas yaitu prinsip integral penuh, prinsip jarak transmisi minimum, prinsip pemanfaatan ruang, prinsip kepuasan kerja dan keamanan, prinsip aliran dan suatu proses kerja. Berikut pengumpulan data. Yang pertama adalah data MSC terkecil dari praktikum perencanaan dan pengendalian produksi dari bulan Januari sampai Desember. Berikutnya adalah data suplai, yaitu ada pabrik A, B, dan C. Selanjutnya ada data biaya transportasi yang terdiri dari bulan Januari sampai Desember beserta dengan pabrik A, B, dan C. Berikut ini adalah metode Northwest Corner. Pengolahan data yang berikan dan memakai metode Northwest Corner terlihat pada tabel 4.1 sampai dan tabel 4.2 perhitungan metode Novel Approximation Method. Berikut adalah tabel 4.3 perhitungan Vogel Approximation Method dari literasi 0 sampai literasi 9. Berikutnya adalah analisa data. Berikut yaitu hasil pengolahan data dengan Northwest Corner dan Vogel Approximation Method dilihat dari tabel 4.13, yaitu metode Northwest Corner memiliki biaya 1.625.492 dan metode Vogel Approximation Method memerlukan biaya 1.556.853 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa metode biaya terbesar adalah Northwest Corner dengan biaya sebesar 1.685.492, sedangkan biaya terkecil adalah metode Vogel Approximation Method dengan biaya 1.556.853.
853, maka dipilih metode Vogel approximation method. Modul 2 yaitu menjelaskan tentang penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Desain produk diperlukan agar produk dihasilkan menjadi beberapa minat konsumen. Desain produk sehingga keperangkat fitur yang mengesahkan tampilan, nuansa dan kinerja produk berdasarkan konsumen. Peta kerja adalah alat yang menjelaskan tugas pekerjaan sistematis dan jelas, terutama pekerjaan produksi. Transcendence diagram metode PDM merupakan suatu jaringan yang klasifikasi aktivitas ke dalam metode atau yang dikenal dengan activity or not. Berikut adalah desain kursi dan praktis yang diperlukan, yaitu sandaran berjumlah 1, dudukan berjumlah 1, rangka kaki depan berjumlah 2, rangka utama 2, rangka dudukan 4, dan palang kaki 3. Dan ini juga ada peta proses operasi. Dan selanjutnya ada tabel presiden diagram. Pekerjaan inspeksi memerlukan waktu 6 menit, pengukuran memerlukan waktu 15 menit, pemotongan memerlukan waktu 50 menit, pengukiran memerlukan waktu 60 menit, penghalusan dan inspeksi memerlukan waktu 36 menit, perakitan memerlukan waktu 45 menit, pengecatan memerlukan waktu 50 menit, inspeksi akhir memerlukan waktu 2 menit, dan total keseluruhan waktu yang diperlukan adalah 264 menit. Dan beserta gambar presiden diagram. Modul 3 yaitu menjelaskan tentang penentuan kebutuhan mesin untuk rencangan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Pentingnya tata letak dan pemindahan bahan. Tata letak yang baik akan memberikan aliran material yang efisien, jarak tempuh material yang lebih pendek, dan biaya pergerakan material yang minimal sehingga operator dapat bekerja dalam kerangka waktu yang optimal. Dan ini adalah peta proses operasi. Peta proses operasi yaitu diagram yang menunjukkan atau menggambarkan langkah-langkah proses yang dilakukan secara berurutan dan mengontrol bahan baku dari awal sampai akhir sehingga keseluruhan atau sebagian dari produksi. Peta aliran proses diagram dari aliran proses adalah diagram yang menunjukkan prosedur inspeksi, transportasi, pemeliharaan dan penyimpanan terjadi selama dalam suatu proses atau operasi. Berikut adalah tipe mesin yang digunakan, yaitu pemotong, penghalus, dan bor. Menghitung jumlah produk. Jumlah produk mesin bor yaitu 224 unit, jumlah mesin penghalus 228 unit, jumlah mesin potong yaitu 233. Menghitung efisiensi mesin. Efisiensi mesin pemotong yaitu 0,98 atau 98%, mesin penghalus 0,8 atau 98%, dan mesin bor 0,98 atau 98%. Menghitung jumlah mesin. Jumlah mesin pemotong yaitu 20 mesin, jumlah mesin penghalus 12 mesin, jumlah mesin bor 18 mesin. Berikut adalah peta aliran proses. Dan kelanjutan peta aliran proses.
selanjutnya saya akan menjelaskan modul 4, yaitu penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan kursi. Tujuan utamanya yaitu perpindahan material handling, routing sheet, dan allowance serta luas area yang dibutuhkan. Dan berikut ada part list kursi. Ada sandaran, dudukan. Sandaran ada jumlahnya dibutuhkan 1, dudukan dan dibutuhkan 1, rangka kaki depan dibutuhkan 2, rangka kaki belakang dibutuhkan 2, rangka dudukan atau palang dudukan dibutuhkan 4, palang kaki dibutuhkan 3. Selanjutnya ada tabel jumlah ukuran kayunya yang dibutuhkan. Selanjutnya berikut ada tabel pengukuran sebelum dan sesudah kayu diproses. Dan berikut alat-alatnya. Terdapat 10 alat yang kami gunakan, yaitu pertama gerinda, meteran, mesin planer, terus safety glass, pengukir. Selanjutnya ada palu, mesin bor, dan mesin gergaji mesin tangan, serta ada tuas dan gergaji manual. Dan berikut ada routing sheet, perhitungan routing sheet. Terdapat 4 bagian. Lanjut. Ini lanjutannya lagi ada 3 bagian. Jangan jujur. Lalu ada perhitungan luas area mesin, yaitu mesin pemotong itu membutuhkan 1,25 meter, mesin penghalus 0,43 meter, dan mesin bor 0,32 meter. Dan itu tuh panjangnya dan lebarnya terdapat di tabel berikut. Kita perhitungan luas area peralatan. Panjang mesin pemotong 2,5 kali 27 dan kali 6,75, mesin penghalus 5,16 kali 5 dan dikali 26,01. Mesin bor itu panjangnya 5,76, lebarnya 6,12 dan luasnya 35,25. Ada penghitungan luas area material pada tabel berikut. Menghasilkan kebutuhan material sebanyak 219 pada sandaran, dudukan 219, rangka kaki depan 438, dan rangka utama 438, serta rangka dudukan 876, dan palang kaki 657 bagian material. Perhitungan luas material yaitu tabel berikut. Panjang balok kayu per batang material itu 1,28 kali 0,23 kali 0,29. Lalu panjang papan kayu per lembar itu 0,57 dikali 0,49 dikali 0,28. Luas area operator sebagai berikut. Terdapat mesin pemotong, mesin penghalus, dan mesin bor. Dan berikut apanya. Perhitungan luas area operator 2 yaitu ada 2 peralatan, forklift dan hand pallet. Lebar regang yang dibutuhkan ada 6 meter dan hand pallet membutuhkan lebar 3 meter. Serta ada perhitungan luas area produksi. Terdapat 3 stasiun di sini. Ada 3 mesin. Pertama mesin pemotong, mesin penghalus, dan mesin bor. Masing-masing membutuhkan jumlah lantai. Untuk mesin pemotong 379, mesin penghalus 492, mesin bor 980. Penentuan modul 5, penentuan ongkos material handling dalam pembuatan kursi. Modul 5 ini terdapat dari 3 bagian: material handling, pemilihan material handling, dan luas lantai. Luas lantai departemen yaitu sebagai berikut. Ini karena tidak memiliki volume, maka dihitung secara luas saja. Maka gudang bahan baku 104 meter persegi, area pengukuran 24 meter persegi, area pemotongan 96 meter persegi, dan area pengukiran 50 meter persegi, area penghalusan 60 meter persegi, area perakitan 96 meter persegi, area pengecatan 48 meter persegi, dan gudang jadi 60 meter persegi. Serta biaya angkut material yaitu per orang
500, hand pallet 250, dan forklift 258.000. Berikut peta proses operasi atau OPC, operasi proses cat, terdapat 5 bagian, 6 bagian, yaitu sandaran, kaki depan, kaki belakang, pala kaki, pala dudukan, dan dudukan. Selanjutnya, terdapat operasi berjumlah 21 dengan waktu 250, inspeksi terdapat 1 dan waktunya memakan waktu 2 menit. Berikut pengolahan data perhitungan ongkos material handling. Pada receiving menghasilkan total ongkosnya 258.000. Pada proses departemen pengukuran memotong 258.000. Selanjutnya pada departemen mengukir 4.000. Pada departemen penghalusan yaitu 398.900, 3.798.000. Pada departemen penghalusan yaitu 298.362, dan departemen perakitan 258.362. Pada departemen selanjutnya yaitu departemen pengecatan terdapat 298.362 rupiah, dan selanjutnya departemen gudang penyimpanan atau gudang jadi yaitu 258.362 rupiah. Totalnya 1.558.188 rupiah. Modul 6, analisis aliran proses menggunakan form to chart. Terdapat 2 yaitu sistem aliran material dan form to chart. Pertama, pengukuran data aliran proses pada sandaran terdapat 9 proses, untuk kaki depan 8 proses, dan sampai panggung depannya 8 proses. Akan didapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya, volume dan momen produk berdasarkan jarak diagonal trial. Volume produk 548, momen produk 548, dan totalnya 728. Koefisien jaraknya yaitu 728 dan persentasenya 100% pada forward. Untuk modul 7 saya akan menjelaskan. Baik, modul 7 yaitu perancangan sistem material handling. Yang terdapat ada beberapa subbab yaitu ARC atau Activity Relationship Chart, Activity Relationship Diagram atau Relationship Map adalah kegiatan antara masing-masing pihak yang menggambarkan apakah kedekatan departemen itu penting. Ada ART yaitu Activity Relationship Diagram. ART yaitu diagram hubungan aktivitas, adalah metode perancangan tata letak berupa gambar blok-blok yang saling berhubungan yang dapat mempresentasikan area produksi yang terhubung. Selanjutnya ada area allocation diagram atau AAD, yaitu kelanjutan dari ART, di mana ART telah menghasilkan kesimpulan tentang tingkat kedekatan antara aktivitas. Cek baterai ini 4%. Mulai. Pengumpulan data. Pada pengumpulan data terdapat simbol derajat kedekatan. Derajat kedekatan A mutlak perlihatkan yaitu 4 garis, kode warna berwarna merah. Untuk derajat kedekatan E sangat penting untuk dekat yaitu 3 garis kode warna oranye. Untuk derajat kedekatan I penting untuk didekatkan yaitu 2 garis dengan warna hijau. Derajat kedekatan O cukup atau biasa dengan 1 garis dengan warna biru. Untuk O tidak penting, tidak memiliki garis dan warnanya hanya putih. Untuk X tidak dikehendaki berdekatan dengan kode garis lurus bergerigi dengan warna coklat
kode alasan, terdapat 7 kode alasan pada modul ini. Pengolahan data. Berikut ini merupakan gambar Activity Relationship Chart atau ARC dari yang didapatkan modul-modul sebelumnya, dari data modul sebelumnya. Dan berikut adalah ART atau kelanjutan dari ARC tersebut, menunjukkan kode garis dan warna pada garis untuk setiap departemen. Dan berikut area allocation diagram atau AAD yang telah digambarkan berdasarkan ART sebelumnya. Berikut adalah gambaran atau layout pabrik yang kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan di SketchUp. Nah, berikut gambar yang telah kami buat dari praktikum tata letak fasilitas pabrik. Untuk workstage, baik di sini ada ruang gudang bahan baku. Selanjutnya di sini ruang pengukuran. Lalu selanjutnya di sini ruang pemotongan. Lalu di sini ada ruang pengukiran. Lalu di sini ada ruang penghalusan, dan di sini ada ruang perakitan. Lalu berikut ruang pengecatan, dan di sebelahnya ada gudang jadi, dan di sini terdapat WC. Dari setiap perpindahan pada gudang bahan baku ke pengukuran, yaitu memerlukan material handling, forklift, dan untuk pengukuran ke pemotongan, yaitu memerlukan forklift untuk memindahkan barang. Lalu di pemotongan ke pengukiran itu memerlukan material handling, yaitu orang untuk memindahkan barang. Selanjutnya ketika tidak perlu diukir seperti dudukan dan kaki langsung bisa dipotong, yaitu memerlukan forklift untuk memindahkan barang. Selanjutnya dari pengukiran ke penghalusan, yaitu memerlukan material handling orang. Gambar itu untuk pengukiran juga penghalusan, yaitu hanya membutuhkan material handling orang, sehingga di penghalusan memiliki 2 pintu. Pintu penghalusan. Selanjutnya yaitu dari penghalusan ke perakitan membutuhkan material handling, forklift. Selanjutnya ke perakitan ke pengecatan hanya membutuhkan orang untuk mengangkut barang. Dan untuk ruang pengecatan ditutup karena harus kedap udara supaya tidak terkena debu atau partikel lainnya. Berikut adalah gudang jadi. Pintu masuk pabrik dari depan. Ketika truk mau menurunkan barang, yaitu posisinya lurus ke depan. Lalu jika truk ingin parkir di pabrik, ada tempat untuk parkiran truk. Lalu selanjutnya di sini ada pemadam jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu di sini parkiran sepeda motor, di sini parkiran mobil dan parkiran truk. Selanjutnya
di sini ada masjid, lalu di sini ada taman, selanjutnya di sini ada kantin, dan di sini yaitu lapangan bola voli jikalau ada pekerja yang rantau atau bosan di kosan mungkin bisa bermain dulu. Lalu di sini ada gor badminton, tujuannya sama seperti adanya lapangan voli, dan di sini yaitu kantor pada pabrik. Lalu di sini ada klinik perusahaan jikalau ada kecelakaan yang tidak diinginkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari layout pabrik yang kami buat. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Kalau memang ada kekurangan atau salah kata, mungkin saya dari perwakilan kelompok 14 meminta maaf. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.